Film ini berlatar belakang atas kejadian aksi terorisme kasus 9/11. Atas kasus tersebut, Amerika Serikat melakukan balasan atas aksi terorisme ke Afghanistan, khususnya kepada pemerintah Taliban yang melindungi Osama bin Laden. Pada awalnya, pemerintah Amerika Serikat hanya mengirimkan 1.300 pasukan. Namun, tahun 2011 sejumlah pasukan bertambah mencapai 98.000. Amerika Serikat juga merekrut 50.000 penerjemah dari Afghanistan dan menjanjikan mereka akan mendapatkan visa khusus dan dipindahkan ke Amerika Serikat. Pada bulan Maret di tahun 2018, di tengah perang yang bertepat di Laskar Afghanistan, ada satu pasukan yang dipimpin oleh Sersan Angkatan Darat AS yang bernama John Kinley, dan unitnya sedang melakukan inspeksi terhadap serangan bom yang didalangi oleh Taliban. Namun di hari itu mereka sedang sial saat melakukan inspeksi. Sebuah truk yang hendak diperiksa meledak dan merenggut nyawa sang penerjemah dan seorang rekannya. Jack. John dan unitnya pun kembali ke pangkalan. Di sini, John membutuhkan 2 orang pengganti. Untuk itu, pusat mengirimkan seorang prajurit yang bernama Steve dan penerjemah yang baru yang bernama Ahmed. Ahmed adalah seorang penerjemah yang menguasai 4 bahasa. Ahmed mengaku menginginkan pekerjaan itu hanya demi uang. Sebelum menjadi seorang penerjemah, Ahmed pernah bekerja sebagai mekanik yang mengetahui semua mesin. Misi pertama yang mereka kerjakan adalah berpatroli di sekitar perumahan. Tempat yang menjadi incaran John, diyakini Ahmed bahwa tidak ada apa-apa di dalam tempat tersebut. John merespon saran Ahmed dengan sinis. Dia tetap yakin untuk memeriksa tempat itu. Pemilik tempat itu tidak menyetujui mereka masuk. Setelah dinego, akhirnya mereka bisa masuk. Setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan apa-apa selain beberapa abang-abang yang rebahan sambil menikmati udut. John yang bete dengan informasi yang diberikan intelnya yang tidak menghasilkan apa-apa. John kembali ke markas untuk menemui atasannya agar diberikan info yang valid. Ternyata atasannya pun perlu dinego agar bisa memberikan informasi yang valid. Lalu muncullah dokumen seorang yang dicurigai berhubungan dengan Taliban. Saat Ahmed sedang asik memperbaiki mesin, John pun menghampirinya dan memperlihatkan dokumen tadi. Ternyata Ahmed mengenali orang tersebut. Malamnya, mereka melakukan pengintaian terhadap orang bernama Faraz. Setelah mereka sampai di tempat itu untuk menyergap Faraz, 2 orang prajurit turun dari mobil untuk menyergap Faraz. Mereka pun membawa ke tempat yang sepi. Ketika Faraz dihadapkan pada Ahmed, dia pun mengenalinya sebagai seorang pengkhianat yang mengkhianati bangsanya. Dia mengancam untuk membunuh seluruh keluarganya Ahmed. Ahmed yang tidak mau terpancing langsung memberikan penawaran dari John, yaitu seragam oranye yang dipakai di penjara atau segepak uang yang bisa dipakai untuk shopping. Faraz yang langsung lunak saat melihat segepak uang dolar di tanah bersedia memberikan informasi. Ahmed yang menanyakan tempat pembuatan bom Taliban. Setelah dinego dan banyak cincong, akhirnya Faraz nge-spill 2 tempat yang dia ketahui. Pulang dari patroli malam itu, John merasakan ada yang aneh karena Ahmed dan Faraz saling kenal. Rekannya yang lain menjawab kalau mereka pernah satu kelompok yang bekerja sama dengan Taliban. Ahmed yang akhirnya mengkhianati Taliban ketika orang Taliban membunuh anaknya. Setelah mendengar cerita itu dari rekannya, John pun merasa iba pada Ahmed. Setelah John melaporkan hasil interogasinya pada atasan, pasukan John bersiap untuk pergi ke lokasi yang sebelumnya diberitahukan Faraz. Sebelum berangkat, John dan pasukannya melakukan mapping untuk pergi ke lokasi pertama. Seorang pasukan bernama HD memberikan saran agar melalui rute yang berbeda dengan alasan hujan yang membanjiri jalur kiri. Walaupun dari map terlihat pendek, namun akan memakan waktu yang lama karena banjir tadi. John pun setuju dengan saran HD untuk melewati jalur kanan. Di tengah perjalanan, Ahmed meminta John untuk menghentikan mobilnya saat itu juga. Mendengar Ahmed yang memaksakan agar menghentikan mobilnya, John yang sedikit kesal pun akhirnya menyetujui saran Ahmed untuk menghentikannya perjalanan untuk sementara waktu. Ahmed yang merasakan ada yang salah dari jalur yang mereka lewati itu. Dia berpendapat alasan HD
itu tidak logis karena tidak ada hujan di tempat itu yang bahkan bisa membuat banjir. Ahmed curiga bahwa HD membawa mereka untuk masuk ke dalam jebakan. John yang setengah percaya setengah enggak memberikan arahan kepada unitnya untuk melakukan survei di sekitar. Sementara John dan pasukannya melakukan survei tempat. Akhirnya Ahmed menghampiri HD. Pengintaian dari barat dan udara telah dilakukan dalam beberapa saat dan tidak menemukan adanya tanda bahaya. Survei yang mereka lakukan pun terhenti saat terdengar suara ribut dari arah belakang. HD yang tergeletak habis dihajar Ahmed dan sedang mengancam dengan pistol di leher. Dia mengatakan kalau HD berkhianat karena telah membocorkan posisi mereka kepada orang Taliban. John yang masih belum percaya dengan apa yang dibilang Ahmed langsung mengancamnya untuk melepaskan HD. Tak lama kemudian terdengar suara dari HT Arkana yang di atas bukit. Mereka mengatakan melihat ada mobil orang Taliban. Disitulah John akhirnya percaya pada Ahmed dan HD pun mengatakan jika keluarganya ditawan oleh orang Taliban. John yang mendengar hal itu langsung memberikan arahan pada pasukannya untuk kembali ke markas. Keesokan harinya sebelum berangkat menuju lokasi yang kedua, John menemui atasannya agar diberikan helikopter dikarenakan jaraknya yang jauh dan memakan waktu 3 jam. Namun hal itu ditolak. Akhirnya mereka pun melanjutkan misinya untuk pergi ke lokasi kedua yang jauh dari markas, yaitu 120 km dengan memakan waktu 3 jam perjalanan menggunakan mobil AV. Mereka pun tiba di tempat yang terlihat seperti tambang. John dan unitnya langsung turun dari mobil dan bersiaga. Ahmed maju untuk melakukan komunikasi dengan pemilik tanah. Sang pemilik pun bilang jika tanah ini sudah tidak lagi beroperasi. Ahmed pun bertanya apakah tempatnya ada bahan peledak. Pemilik tanah pun mengatakan tempat itu adalah tambang yang tertutup dan tidak ada bahan peledak selama bertahun-tahun. Di saat John dan pasukannya sedang berbincang-bincang dengan pemilik tanah, dia mengatakan kalau orang yang John cari berada di kebun lain di bawah bukit. Namun, ada seseorang yang bersembunyi di suatu tempat dan memberitahukan kepada pemimpin Taliban bahwa ada orang Amerika di tambang mereka. Pemimpin Taliban yang mendengar hal itu langsung mengirimkan orangnya dan akan lebih banyak yang akan datang. Ahmed yang mendengar penjelasan dari pemilik tanah pun curiga dan memberitahukannya pada John kalau pemilik tanah telah berbohong. Tanpa pikir panjang, John menginstruksikan agar mengamankan area. Saat mereka mengamankan area, seseorang yang bersembunyi tadi akhirnya ketahuan dan tertangkap. John dan yang lain menaiki kontainer tambang untuk ke atas bukit dan melakukan survei ke setiap tempat secara menyeluruh. Sementara itu, pasukan di bawah menemukan sebuah trailer yang berisikan senjata. John segera memberikan perintah untuk mengamankan semua tawanan dan memasang posisi siaga jikalau ada pasukan dari Taliban yang menyerang. John dan kawan-kawan yang berada di atas bukit menemukan sebuah trailer dan menghampirinya. Dia pun mengintip ke dalam dan menemukan tumpukan bom yang berada di lokasi tersebut beserta orang-orang yang disandra. John yang segera meminta bantuan armada udara. Setelah itu mereka masuk untuk melakukan serangan. Para anggota Taliban yang kaget dengan cepat dibasmi meskipun seorang rekan terkena serangan. Setelah John memasang bom waktu, mereka pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun sebelum mereka pergi jauh, bala bantuan dari Taliban datang dengan serangan membabi buta yang muncul dari segala arah. Seorang prajurit pun gugur akibat serangan yang dilancarkan oleh pasukan Taliban. Dari jauh terlihat truk anggota Taliban. Tak lama kemudian, unit yang berada di bawah pun diserang dari segala arah dari perbukitan. Satu persatu dari pasukan Amerika gugur. Mereka terpojok dan kalah jumlah dari pasukan Taliban yang menggunakan senjata berat. Perlahan-lahan pasukan Amerika mulai goyah dikarenakan pasukan mereka lebih sedikit.
dan banyak yang telah gugur. John dan Ahmed yang tiba dari atas bukit untuk membantu pasukan yang tersisa di bawah. Mereka pun pergi menuju truk yang dikendarai musuh. Kemudian mereka rebut untuk pergi dari tempat itu. Kedua truk berhasil diambil, namun tidak lama kemudian truk pertama meledak akibat terkena serangan basoka. Alhasil hanya truk yang dikendarai John dan Ahmed yang berhasil lolos keluar dari TKP. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara John dan Ahmed dengan pasukan Taliban. Aksi kejar-kejaran tidak berlangsung lama karena mobil yang dikendarai John dan Ahmed mengalami pecah ban akibat jalan yang tidak bagus. Mereka pun terpaksa meninggalkan mobil dan berlari menjauh dari mobil pergi ke dalam hutan. Pasukan Taliban yang telah tiba di dekat mobil yang mereka kendarai tadi segera mengejar untuk membunuh mereka. Namun pemimpin Taliban menginginkan John dan Ahmed ditangkap hidup-hidup. Tidak lama kemudian, pasukan bantuan dari pasukan armada udara Amerika tiba di TKP. Namun mereka sudah terlambat karena seluruh pasukan telah gugur kecuali John dan Ahmed. Sementara itu, John dan Ahmed yang bersembunyi dari kejaran Taliban mulai berhenti ketika hari mulai senja dan posisi mereka sudah jauh dari pasukan Taliban. John memutuskan untuk beristirahat dan bermalam di tempat tersebut. Keesokan paginya, John membangunkan Ahmed yang masih tertidur dan ternyata John sudah menyusuri area tersebut. Dia pun meminta Ahmed untuk segera bersiap pergi dari tempat itu. Dan posisi mereka sedang mendekati pasukan Taliban. Mereka pun melanjutkan pergi menyusuri hutan untuk mencari jalan keluar dari tempat tersebut. John memilih jalan pintas lewat tebing yang curam agar pasukan Taliban tidak bisa mengejar mereka. Mereka pun akhirnya sampai ke dasar jurang dengan selamat, namun sedikit terguling-guling dan ketabrak pohon, tersium, terbentur pohon, dan lain sebagainya. Lalu mereka menyusuri jalan setapak yang ada di dasar tebing. Namun di suatu posisi mereka bertemu dengan anggota Taliban yang sedang teleponan. Mereka berhasil mengalahkan anggota Taliban satu persatu. Dan tidak hanya di tempat itu, banyak anggota Taliban yang sudah dikirim di bawah jurang. Pada akhirnya mereka mau tidak mau harus melawan mereka satu persatu. Walaupun mereka hanya berdua, tapi dapat mengalahkan pasukan Taliban. Namun pada suatu saat, tempat mereka bertemu dengan orang Taliban yang berada di atas tebing. Mau tidak mau mereka melawannya dan aksi tembak-menembak pun terjadi dari segala arah. Setelah mengalahkan pasukan tadi, mereka langsung berlari menjauh dari pasukan Taliban yang baru saja datang. Hari pun mulai sore dan mereka tiba di sebuah tempat yang sudah tak berpenghuni. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat di sana. Sementara itu, pasukan Taliban masih mencari mereka hingga malam. Esok paginya, melalui radio kontrol yang diambil dari orang Taliban, Ahmed bisa mengetahui pembicaraan orang Taliban menemukan sebuah rumah dari radio tersebut. Posisi orang dari Taliban ini sudah tidak jauh dari lokasi mereka. Setelah itu, mereka segera meninggalkan tempat itu. Namun, saat mereka belum jauh dari tempat itu, serangan kembali terjadi dan kali ini John berhasil dilumpuhkan. John yang tidak berdaya berhasil ditangkap untuk diserahkan ke pemimpin Taliban. Di saat John yang sedang pingsan akibat benturan yang dilancarkan oleh salah satu orang Taliban yang kesal atau gemas dengannya, melayangkan popor senjata yang membuat John pingsan, dan saat hendak dimasukkan ke dalam mobil, Ahmed pun datang dan segera mengalahkan orang-orang Taliban tersebut. Setelah sedikit memberikan perawatan pada John yang terkapar, yang gak sadarkan diri, Ahmed kemudian merakit sebuah tanduk yang terbuat dari dahan kayu untuk menyeret John dengan melewati jalan setapak di pegunungan. Maka dari itu dimulailah perjuangan perjalanan Ahmed menyeret seorang pasukan Amerika untuk meloloskan diri dari kejaran pasukan Taliban.
melintasi jalanan yang berbatu pegunungan Afghanistan. Di suatu tempat, Ahmed menemukan sungai dan memutuskan untuk berhenti, sekaligus menjagarkan diri. Ahmed terus berjalan siang, malam, dan kembali siang lagi sembari melihat truk-truk orang Taliban yang lewat. Di suatu waktu, mereka tiba di sebuah dusun kecil, dan dengan uang yang diambil dari kantong John, Ahmed membeli sebuah truk untuk melanjutkan perjalanannya agar dia bisa sedikit menghemat energi untuk mempersingkat waktu. Namun dia bertemu lagi dengan orang-orang Taliban. Mereka mencegat truk yang dikendarai Ahmed, dan untungnya bukan untuk menggeledah truknya, melainkan numpang karena mobil mereka mogok. Di sini Ahmed mengaku sebagai tukang karpet, yang memang di belakang mobilnya terdapat tumpukan karpet untuk menutupi John. Selama perjalanan bersama mereka, Ahmed takut jika ketahuan bahwa dia bukan tukang karpet. Namun sepanjang jalan ternyata aman-aman saja. Di sebuah padang gurun, Ahmed menemukan tenda pengembala domba dan menawarkan mobilnya untuk ditukar dengan makanan, gerobak, dan beberapa obat-obatan. Untungnya para gembala ini membenci Taliban dan mau membantu Ahmed. Mereka pun juga mau menggontok tubuh John ke atas gerobak. Pengembala pun memberitahukan bahwa para Taliban telah memasang harga untuk kepala mereka dan meminta Ahmed tidak melewati jalan utama dengan mendorong gerobak itu. Hari demi hari dia lewati. Panasnya siang hari, dinginnya malam, jalanan datar menurun menanjak, dan bebatuan dilewati dengan mendorong gerobak itu. Sampai pada suatu hari dia merasa frustasi karena kelelahan dan sulitnya melalui tantangan. Di saat kelelahan, dia terdiam sebentar lalu melanjutkan perjalanan kembali. Sampai pada akhirnya dia menemukan markas pasukan Amerika yang dapat dia lihat dari bukit. Tepatnya setelah menuruni bukit itu dan menuju tempat yang dia tuju. Ketika dia sampai di dataran rendah, dia melihat sebuah pedagang buah dan air mineral. Itu adalah waktunya untuk menyegarkan diri. Namun, tidak lama kemudian dia kembali bertemu dengan anggota Taliban yang mampir ke pedagang tersebut. Pada awalnya mereka tidak curiga, namun Ahmed lupa dengan kaki John yang tidak dia sembunyikan. Orang Taliban langsung curiga, namun Ahmed sudah bersiap dan menyerang mereka duluan sebelum mereka menyerang. Alhasil Ahmed dapat mengalahkan orang-orang Taliban tadi. Tak lama kemudian pasukan Amerika pun datang. Betapa kagetnya mereka saat memeriksa apa yang dibawa Ahmed di gerobaknya. Mereka menemukan Sersan John Kinley yang telah lama mereka cari, dan dia pun langsung diangkut menggunakan helikopter untuk ke rumah sakit. Setelah 4 minggu dirawat, John pun akhirnya sadar dan bisa kembali pulang ke rumahnya. Setelah kembali pulang ke rumah, John diberi penghargaan atas bertahan hidup beberapa hari, dan dia sendiri merasa bahwa dia tidak pantas menerimanya karena saat berada dalam perjalanan dia tidak begitu mengingatnya. Namun yang dapat dia pastikan bahwa Ahmedlah yang telah menolongnya. Rekannya mengatakan dongeng mengenai perjuangan Ahmed yang menyelamatkan seorang tentara Amerika Serikat telah beredar di kalangan masyarakat Afghanistan dan telah menjadi pahlawan lokal. Namun hal itu sangat dibenci oleh Taliban, sehingga Ahmed ditetapkan menjadi orang yang paling dicari dan kepalanya paling berharga. Ahmed dan keluarganya sedang bersembunyi menghindari kejar-kejaran orang-orang Taliban. Sebelum John bertanya, Declan rekannya memberitahukan bahwa dia sudah menghubungi adiknya Ahmed yang pengedar narkoba. Namun Ali, adiknya Ahmed, tidak mau memberitahukan di mana kakaknya Ahmed berada sebelum pihak Amerika memberikan visa seperti yang dijanjikan kepada Ahmed. Terdorong karena rasa simpati dan berhutang budi kepada Ahmed, akhirnya John pun langsung menghubungi pihak imigrasi untuk menanyakan pengajuan visa atas nama Ahmed dan keluarganya. Namun hingga beberapa hari John memfollow up pihak imigrasi, namun mereka hanya beralasan dan beralasan saja. Hari demi hari, minggu demi minggu, dan menjadi akhirnya 1 bulan lamanya John sering menelpon pihak imigrasi, namun dia masih saja mendapatkan jawaban yang sama.
Sampai pada akhirnya dia mendapatkan jawaban yang pasti bahwa pengajuan visa atas nama Ahmed Abdullah dan keluarganya masih harus menunggu sampai 9 bulan lagi. John yang marah mulai mengancam dan membentak kepada petugas imigrasi. Bayang-bayang tentang memori selama perjalanan, Ahmed berjuang menyelamatkan John. John pun mulai curhat pada istrinya tentang perasaannya yang makin tersiksa karena rasa bersalahnya. He can never get out of. Declan, rekannya itu pun memberikan saran untuk menyewa jasa Parker, seorang agen keamanan swasta, untuk membantunya mencari Ahmed di Afghanistan. Ahmed sendiri saat itu berada di desa Trincut yang dijadikan tempat persembunyian bersama istri dan anaknya. Namun mereka kembali harus melakukan pelarian karena pasukan Taliban mencari mereka. Untungnya dia masih terus didampingi oleh Uya, supir truk kepercayaan Ali, yang biasa menjadi tukang kirim barang-barang dagangannya. Di Amerika sendiri, istrinya John mulai merasakan kegalauan yang terus menghantui suaminya. Sebagai istri yang baik, dia pun melepas suaminya apabila John ingin kembali ke Afghanistan untuk mencari Ahmed. Istrinya juga sudah merasa bersyukur ketika suaminya dapat kembali lagi setelah menghilang beberapa waktu lalu. Dia pun merasa berhutang budi kepada penyelamat suaminya tersebut. Berangkatlah John menuju pangkalan udara untuk menemui atasannya. Selama dia berada di Afghanistan, kali ini John tidak banyak bicara. Dia meminta atasannya agar membayar hutang masa lalunya mengusahakan visa untuk Ahmed. I am going to get that man and his family. Beberapa waktu kemudian, John pun sampai di Afghanistan. Lokasi tempatnya Parker Company. Di sini, John bertemu orang dari Parker dengan menggunakan nama lain agar tidak ketahuan orang-orang Taliban. Dia ingin agar langsung bergerak saat itu juga seperti yang ada di dalam kontrak yang sudah mereka sepakati. Namun, Parker merupakan orang yang sangat taat aturan. Dia bilang baru bisa dalam 3 hari lagi melakukan pelaksanaannya, karena hari itu masih melayani orderan pesanan dari pihak PBB. Setelah sedikit bertengkar, akhirnya Parker menyetujui, tapi dengan opsi dia akan memberikan segala akomodasi perjalanan untuk saat ini. Namun John harus pergi sendiri, dan jika menunggu 3 hari ke depan mungkin saja sudah beda lagi nasib bagi seorang buronan. Maka dari itu, John memilih untuk pergi sendiri dan tidak ingin membuang banyak waktu. Dengan mengendarai mobil sendirian, John menuju lokasi yang diinfokan oleh Parker tadi. Lewat daerah Gurion, Calais, Now, dia berpapasan dengan anggota Taliban dan akhirnya dia sampai di kota bernama Charikar. John mendatangi sebuah warung kecil. Di sana dia bertemu dengan Ali yang tampak memang sedang menunggunya. Selama ini Ali belum pernah diinterogasi oleh pasukan Taliban karena masih terlibat bisnis dengan mereka. Namun untuk kali ini, membawa Ahmed dari tempat persembunyiannya merupakan sebuah tugas yang sangat berbahaya. Untuk itu, Ali sudah mengatur agar John didampingi oleh Puya yang sudah tahu seluk-beluk tempat pihak Taliban melakukan pemeriksaan. Kemudian, John dan Puya pun berangkat dan dia ditempatkan di belakang bersama dengan barang tumpukan kentang. Pada pos pemeriksaan pertama masih aman. Selanjutnya, pos kedua, para penjaga tidak meladeni surat dan tetap memaksa melakukan pemeriksaan. Bahkan, uang bergopok-gopok pun tidak mempan di tempat ini. Kemudian, seorang penjaga masuk dan mulai melakukan pengecekan. John pun tidak punya pilihan lain selain menghabisi penjaga tersebut. Setelah menyingkirkan jasad penjaga tersebut ke aliran sungai, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Namun, mereka tidak menyadari bahwa ada yang menyaksikan insiden tersebut oleh seorang penjaga lain di belakang. Setelah melaporkan pada atasannya, penjaga tersebut mulai membuntuti John dan Puya. Tiba-tiba, sebuah kabar gembira dari Amerika bahwa atasannya John mendapat telepon dari pihak imigrasi bahwa dia telah mendapatkan visa bagi Ahmed dan seluruh keluarganya. Sebuah berita yang mengejutkan bagi John, membuatnya semangat untuk menyelamatkan Ahmed. Akhirnya, John dan Puya tiba di sebuah dusun terpencil. John pun melihat sekitar dengan teropongnya.
dan melihat Ahmed yang sedang memperbaiki mobil. Saat John menemukan Ahmed, dia menelpon Parker untuk meminta proses evakuasi lewat tracking location. Parker memberi lokasi map yang disarankan di wilayah tersebut, yaitu sebuah bendungan yang berjarak 2 km dari dusun itu. John meminta agar Parker dapat bergerak cepat karena dia merasa telah meninggalkan jejak yang bisa dilacak oleh Taliban. John kemudian menghampiri Ahmed, si botak pelontos ini. Mereka pun mulai mengobrol. Tidak banyak yang dapat mereka ucapkan, namun mereka sangat terlihat lega karena bisa bertemu kembali. Setelah John mengatakan bahwa dia telah mendapatkan visa untuk Ahmed dan keluarganya, Ahmed pun meminta istrinya untuk bersiap-siap. Penjaga dari orang Taliban yang dari awal mengikuti mereka telah sampai pada posisi di belakang truk yang dikendari John dan Puya. Pihak atasan Taliban terkejut bahwa orang yang sedang dibuntuti adalah John Kinley dan Ahmed yang merupakan buronan yang mereka cincar selama ini. Pimpinan Taliban pun memberikan perintah pada pasukannya untuk mengejar mereka. John dan Ahmed sekeluarga pun pergi lewat jalur belakang. Truk mereka jalan duluan sebelum pada akhirnya pihak Taliban mengejar mereka dengan begitu banyaknya tentara. Di markas, Parker baru menyadari bahwa klien mereka adalah John Kinley yang sudah banyak diketahui telah menjadi incaran top Taliban. Untuk itu, Parker menghubungi pihak angkatan udara untuk meminta bantuan. Hanya beberapa waktu truk yang mereka kendarai ini sampai terkejar oleh pasukan Taliban yang sudah berada di belakang mereka. Tanpa membuang-buang waktu hingga aksi tembak-menembak pun terjadi, yang akhirnya mereka sudah sampai pada wilayah sekitar bendungan. John meminta Puya memblokade jalan dengan truknya dan meledakkannya agar menghambat pasukan Taliban lewat. Namun, tidak lama kemudian pasukan Taliban sudah kembali menyusul dan mereka bersiap untuk melakukan serangan. John dan kawan-kawan berjuang sebisa mungkin menahan serangan sampai bala bantuan tiba agar mereka bisa melewati jembatan menuju sebuah bangunan yang ada di tengah bendungan. Serangan yang membabi buta terus-menerus dilancarkan oleh pasukan Taliban. Namun, di sini kejadian yang mereka alami kembali terjadi, yaitu kalah jumlah. Hal itu membuat John dan kawan-kawan semakin kewalahan. Dan akhirnya sampai pada saat yang paling genting, mereka mulai kehabisan peluru. Dan sedangkan pasukan Taliban semakin banyak yang berdatangan. Puya yang terkena tembakan. Dan sementara itu, John dan Ahmed sudah mulai pasrah dengan hidupnya. Sampai pada akhirnya sebuah tembakan kencang yang mengenai para pasukan Taliban. Sebuah pesawat tempur Amerika telah berada di sekitar bendungan dan melakukan tembakan dari jarak jauh. Posisi orang-orang Taliban yang terpantau dari scanner, mereka habis sampai tidak tersisa. Setelah itu datang 2 helikopter yang melakukan pendaratan dan disusul Parker bersama timnya lewat darat. Daerah itu pun sudah dinyatakan aman dari pihak yang mengancam John dan kawan-kawan, dan mereka berhasil diselamatkan. Pada akhirnya mereka dibawa menggunakan helikopter ke pangkalan militer Amerika. Di sana mereka akan diantarkan dengan pesawat khusus untuk membawa mereka pulang dan mereka hidup dengan damai. Akhirnya Ahmed bisa membawa keluarganya untuk menjalani kehidupan baru dan bebas dari konflik. Dan John pun terbebas dari rasa bersalah yang telah membawa sebuah keluarga ke dalam kondisi yang terancam. Ini adalah salah satu dari sekian banyaknya kisah yang happy ending para tentara yang bekerja sama dengan Amerika di Perang Afghanistan. Sekian, terima kasih.